Pekojan, sebuah nama daerah di sisi utara Jakarta, Indonesia. Pekojan saat ini menjadi tempat bermukimnya masyarakat dari berbagai kalangan, serta menjadi portal penyambung antara penduduk pesisir dan metropolitan. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa areal Pekojan merupakan wilayah yang sangat kental nilai sejarahnya. Terdapat banyak bukti-bukti peninggalan dan warisan budaya yang berumur puluhan, bahkan ratusan tahun yang masih ada sampai sekarang. Kalau kita bicara tentang peradaban, Pekojan ini sangat penting karena Pekojan ini sangat syarat dengan muatan sejarah dan budaya. Kita bisa lihat ada banyak sekali peninggalan heritage berupa masjid, ada Masjid Jami Kampung Baru, ada An-Nawir, ada Langgar Tinggi, ada Ansor dan sebagainya. Dan bukan cuma masjid, tapi juga bangunan-bangunan kelenteng, kemudian bangunan-bangunan kalau kita bilang sekarang ruko ya, buat usaha itu pun sampai hari ini masih ada. Pekojan ini luar biasa. Bahkan seorang mufti Batavia itu pun lahir dari Pekojan. Kemudian lembaga pendidikan Islam itu pun lahir dari Pekojan. Sehingga menurut saya pemerintah Provinsi DKI ini harus berjuang keras untuk menampilkan Pekojan ini sebagai salah satu cikal bakal perkembangan syiar Islam di Betawi, khususnya dari kaum Arab. Nah, memang kalau kita lihat agak aneh ya. Awalnya di sini yang datang itu kan bukan Arab, tapi adalah kaum Koja, Muslim India Pakistan yang walaupun dibilang katanya Muslim tersebut juga asalnya dari Hadramaut. Nah, ini memang satu sebuah fakta sejarah yang buat saya sangat unik ya, karena di sebuah kawasan Arab itu kok bisa ada kelenteng. Nah, ini kan kelihatan banget ada akulturasi budaya, ada sebuah kesejukan yang terbangun di zaman itu, di mana bisa berdampingan dua budaya, budaya Islam dan budaya non-Islam. Itu yang menurut saya sangat kuat sekali, sehingga bangunan-bangunan heritage yang ada di kawasan Pekojan ini bukan hanya masjid, tapi rumah, ruko dan sebagainya pun perlu pelestarian dan perhatian yang lebih kuat. Problem selama ini kan terjadinya pengerusakan bangunan cagar budaya itu dari warga, dari lingkungan, sehingga ada beberapa bangunan cagar budaya yang pada hari ini berubah. Kalau Kampung Baru ini sebetulnya sih masih lumayan ya, karena cuma dindingnya nih, kalau kita perhatikan dindingnya yang dilapisi keramik. Ini pun harapan saya sebetulnya dikembalikan ke bentuk aslinya, dan buat saya ini adalah satu hal yang luar biasa karena ide lahirnya penyelamatan bangunan cagar budaya ini dari masyarakat lokal. Masjid Jami Kampung Baru merupakan artefak sejarah yang semakin tenggelam oleh perkembangan kota Jakarta. Masjid ini didirikan pada abad ke-18. Di antara masjid-masjid bersejarah peninggalan yang masih eksis dan digunakan di Pekojan, kondisi Masjid Jami Kampung Baru saat ini cukup memprihatinkan. Hal ini mendorong warga lokal untuk melakukan perbaikan dan pengembangan fasilitas demi mempertahankan keaslian bangunan. Nah, berawal dari emang banyaknya kebocoran-kebocoran, kerusakan-kerusakan yang terjadi di Masjid Jami Kampung Baru, ya akhirnya dari pengurus berinisiatif untuk melakukan perbaikan. Dengan adanya komunikasi yang intens, baik dari ke pengurus, ke wilayah, terutama ke ketua RT terdekat. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pertemuan. Nah, pertemuan itu bukan hanya di RT RW, kita juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, semuanya kita libatkan. Di situ ada usulan-usulan bagaimana kita sekaligus untuk melakukan restorasi penambahan bangunan. Ya, alhamdulillah sejauh ini semua berjalan dengan baik ya kan, meskipun banyak halangan-halangan, tapi itulah dinamika satu pembangunan, apalagi tempat ibadah ya, sarana umum, sarana umat. Banyaklah yang membantu kita ya, mulai dari Bang Daeng ya kan, dari komunitas Sunda Kelapa, ya dari Universitas Indonesia ya kan. Nah, itu juga alhamdulillah ya kan, justru yang kita tidak sangka-sangka itulah yang banyak membantu. Kita sering lakukan di awal-awal kerja bakti bersama ya kan, baik itu dalam pengurukan, pengangkatan puing, pengangkatan material, itu
makan sama-sama, capek sama-sama. Nah itu peran masyarakat terhadap pembangunan Masjid Jami Kampung Baru ini. Kita awalnya itu mengadakan pertemuan dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus, dan jamaah Masjid Jami Kampung Baru. Kita adakan pertemuan membahas tentang renovasi Masjid Jami Kampung Baru. Mengingat pada saat itu musim hujan, itu air sangat deras jatuhnya. Contohnya seperti yang di samping kita ini dan di posisi belakang. Sehingga mengganggu aktivitas beribadah. Dan alhamdulillah respon masyarakat di sekitar sangat baik dan sangat besar untuk renovasi ini. Kita beberapa kali mengadakan kerja bakti, dan pada tahap awal pembongkaran sisi luar kanan kiri, kita melibatkan semua elemen masyarakat yang ada di wilayah RW 05, dari pemudanya, tokoh masyarakat, tokoh agamanya, pengurus RT, pengurus RW, beserta jamaah Masjid Jami Kampung Baru. Dan alhamdulillah kepedulian mereka sangat besar. Ya marilah kita sama-sama berangkulan untuk membangun masjid ini biar lebih makmur ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi lebih baik dan menjadi salah satu ikon kebudayaan yang ada di sekitar wilayah Kota Tua, sehingga bisa menarik para wisatawan selain tempat beribadah juga menggali sejarah-sejarah yang ada sekitar masjid ini gitu. Panitia Restorasi Masjid Jami Kampung Baru mendapat berbagai masukan dari ahli cagar budaya, sejarawan, akademisi, hingga arsitek profesional. Hal ini dilakukan secara teliti demi terwujudnya Masjid Jami Kampung Baru yang telah resmi terdaftar sebagai bangunan cagar budaya di DKI Jakarta. Kalau mengenai pelestarian pemugaran, itu kita di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Di situ ada dijelaskan proses dan tahap pelestarian bangunan cagar budaya. Ya. Yang pertama terkait dengan perlindungan. Ya. Tentunya yang harus diselamatkan paling awal adalah memang artefaknya terlebih dahulu, ya, harus dilindungi, termasuk juga nanti dalam proses berlanjut dia dikonservasi sampai dia kembali seperti yang disyaratkan di dalam peraturan cagar budaya. Aspek yang kedua terkait dengan pengembangan. Nah, pengembangan ini kalau ingin dipergunakan kembali atau ingin dimanfaatkan lebih lanjut, tentunya tidak bisa kita mengandalkan bangunan existing yang sudah ada. Ya. Misalnya kalau zaman dahulu kan tidak ada listrik. Oleh sebab itu kalau ingin dimanfaatkan kembali bangunan cagar budaya ini tentu harus ada hal-hal yang dikembangkan. Lalu tahap ketiga adalah pemanfaatan kembali. Tentunya semuanya harus ada persyaratan-persyaratan, baik persyaratan cagar budaya maupun persyaratan bangunan terkait dengan fungsinya. Oleh sebab itu terkait dengan restorasi Masjid Jami Kampung Baru Pekojan ini, hal-hal inilah yang kita minta untuk dihadirkan di dalam tahap-tahap perencanaan. Tentunya butuh keterlibatan semua pihak untuk bisa membantu mengumpulkan data-data ini. Data foto, peta lama, surat tanah, ya, semuanya dikumpulkan dan dianalisis untuk bisa menemukan bentuk yang asli dari bangunan cagar budaya atau masjid tersebut. Yang kedua, kalau kita sudah lihat, kita sudah dapatkan data, sumber-sumber, kemudian pengukuran kembali di lapangan perlu untuk mencocokkan dengan apa yang sudah ada di gambar. Nah, harapan ke depan tentunya pelestarian ini bisa mengaplikasikan konsep adaptive reuse, di mana adaptive reuse ini adalah sebuah konsep menggunakan kembali atau memanfaatkan kembali yang adaptif dengan konteks kekinian, konteks lingkungan di mana bangunan itu berada saat ini. Jadi warga juga mendapatkan manfaat dari tindakan pelestarian. Ketika kita bicara restorasi kan tentunya kita akan bicara bangunan cagar budaya. Sehingga kami, elemen masyarakat RW 5 itu punya kesepakatan bahwa kita di dalam desain tetap mengacu ke bangunan
cagar budaya dengan pertama kita tidak merubah bentuk sama sekali, kemudian kita membuang elemen bentuk atau elemen detail tambahan. Kemudian yang ketiga, kita merekonstruksi ketika detail-detail bangunan itu sudah pada kropos atau copot atau sudah harus ada penguatan, itu harus kita rekonstruksi tentunya berdasarkan referensi-referensi. Berdasarkan keputusan bersama, warga Pekojan sepakat untuk mendirikan fasilitas bangunan penunjang di dekat area masjid. Kita memang lagi membangun unit fasilitas tambahan. Jadi untuk detail bangunan unit baru itu kita menggunakan bentuk detail bangunan lama yang kita transformasi. Tetapi tetap pada esensinya landasan bentuknya adalah detail bangunan lama. Saat selesai nanti, bangunan baru akan dimanfaatkan untuk mewadahi fungsi pendidikan, kesehatan, dan acara keagamaan. Harapannya sederhana. Bagaimana masjid itu kita kembalikan ke awalnya. Masjid adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Semua berawal dari masjid. Sehingga seharusnya masjid itu menjadi simbol pembangunan segala hal. Pendidikan akhlak, budaya, keagamaan, dan sebagainya. Jadi masjid harus jadi sentral sebetulnya sih, sentral kehidupan kita. Semuanya harus dimulai dari masjid. Dengan adanya kegiatan restorasi ini, warga Pekojan berharap Masjid Jami Kampung Baru akan terus dikenal dan dipelajari sebagai warisan budaya hingga akhir hayat.